Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan kajian kita tentang haji dan umrah. Qala al-musannif al-ustadzul habib Hasan bin Ahmad al-Kaf, matta'ana Allah bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa hukmul haji fardu ainin bil ijma'. Dan hukum haji adalah fardu ain dengan berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi sekarang masalah hukum haji dan umrah. Haji itu hukumnya fardu ain, artinya setiap orang yang mampu melaksanakan haji itu wajib semuanya. Ya, wajib, bukan fardu kifayah. Artinya kalau satu kampung itu sudah ada yang haji, yang lain tidak wajib, tidak seperti itu. Walaupun sekampung itu misalnya ada 10 orang yang mampu haji, maka semuanya wajib daftar haji. Karena haji ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, haji itu adalah fardu ain. Wa hukmul umrah, dan adapun hukumnya umrah, fardu ainin fi madhabil imam Syafi'i, adalah fardu ain di dalam madhab Imam Syafi'i. Wa qila innaha sunnatun muakkadah. Tetapi ada pendapat di dalam madhab Syafi'i, umrah itu sunnah muakkad. Jadi kalau umrah itu di dalam madhab Syafi'i ada 2 pendapat, ya. Kaul jadid itu mengatakan umrah itu juga wajib, ya. Kenapa kok wajib? Karena dalam ayat Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ayat ini di dalam madhab Syafi'i, pendapat kaul jadid, ya, setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, itu umrah juga wajib. Tapi menurut kaul qadim, yaitu ketika Imam Syafi'i masih di Baghdad, Imam Syafi'i mengatakan umrah itu sunnah muakkadah. Artinya orang walaupun punya uang untuk umrah, itu umpama tidak umrah tidak berdosa kalau mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah. Tapi kalau haji, sudah mampu untuk haji tetapi tidak melaksanakan haji, maka itu hukumnya dosa, ya, fasik. Wala yajibani fil umri illa marratan wahidah. Umrah dan haji ini tidak wajib kecuali 1 kali seumur hidup, ya. Jadi haji itu wajibnya satu kali. Umrah juga begitu. Jadi kalau sudah haji, walaupun punya biaya tahun depannya, itu tidak wajib. Tapi sunnah, ya. Kalau punya biaya sunnah berhaji lagi. Sama dengan umroh. Umroh kalau mengikuti pendapat yang wajib,
kalau sudah umroh punya uang tidak wajib umroh lagi, ya. Karena wajibnya selama seumur hidup itu hanya satu kali. Wa qad yajibul hajju aktsara min marratin idza kana nadhran aw qadaan. Jadi dan kadang-kadang wajib haji itu lebih dari satu kali, misalnya ketika dinadari, ya. Misalnya seorang pengusaha, batu bara. Batu bara saya kalau tahun ini mencapai hasil 0,5 miliar, saya akan haji tahun depan, saya nadar. Saya akan ikut haji plus misalnya, ya. Maka ketika bisnisnya ini berhasil, maka menjadi wajib lagi. Walaupun dulu sudah haji, ya. Misalnya ada Pak Haji Bidin, ya. Haji Bidin sudah haji. Katanya Haji Bidin, saya kalau ada rizki pertanian saya hasil 1 miliar, saya tahun depan mau haji lagi. Ternyata hasilnya 1 miliar lebih. Maka walaupun sudah haji, wajib lagi haji. Karena nadar. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yajibul hajju fi madhhabil imam Syafi'i ala taraqi la ala al-faur. Di dalam madhab Syafi'i, haji tidak wajib segera dilaksanakan, bahkan boleh ditunda, ya. Jadi haji itu walaupun sudah punya uang, tapi tidak wajib seketika itu. Boleh saya tahun depan saja misalnya, ya, boleh. Aila ya'thamu idza akharahu ma'al istita'ah. Artinya tidak berdosa ketika diakhirkan walaupun mampu. Jadi walaupun sudah mampu tahun itu, tetapi diakhirkan tidak berdosa. Tapi di sini di ta'liqnya, fa idza mata wa lam yahujja yu'tabaru fasiqan min akhiri sanatin tamakkana fika qabla al-maut. Tetapi kalau meninggal, ya, saya tahun depan saja haji, padahal tahun ini sudah punya uang. Saya tahun depan aja. Ketika mati, orang ini disebut mati fasik. Karena apa? Sudah kewajiban haji, tidak daftar haji. Wal fasik indal fuqaha huwa man irtakaba kabiratan aw asarra ala saghiratin. Yang dimaksud fasik, orang yang mengerjakan dosa besar atau terus-menerus melaksanakan dosa kecil. Walam taglib ta'atuhu ala ma'asi. Dan taatnya tidak melebihi maksiatnya. Walahu ahkamun minha alla yuqbala lahu syahadatun hatta yatubu wa yuksharu muddata sanatihi hatta ya'udu li'adalatihi wa yukhtabaru muddata sanatin hatta ya'udu li'adalatihi. Orang yang fasik itu tidak diterima persaksiannya, ya. Kalau ada sesuatu yang membutuhkan saksi, persaksiannya tidak diterima, ya. Jadi saksi nikah tidak sah kalau orang itu fasik. Nah, salah satu fasik adalah ketika orang itu sudah mampu haji tetapi tidak melaksanakan haji. Wa yakun wajiban 'alal faur fi halatin. Tetapi haji walaupun bisa ditunda, itu bisa menjadi wajib seketika. Yaitu di dalam 3 kondisi. Yaitu di dalam beberapa kondisi. Al-awwal idza kana qadaan. Yang pertama ketika haji itu qada, ya. Jadi kalau haji qada, ya harus tahun itu juga, enggak boleh ditunda lagi. Asani idza nadarahu, yang kedua ketika nadar, ya. Misalnya kayak tadi, saya kalau bisnis saya hasil, saya akan haji, ya. Maka ini tidak boleh ditunda. Tahun depannya harus berangkat. As-salis idza khafa al-adbah. Yang ketiga, ketika dikhawatirkan adab. Apa adab ini? Wa huwal marad al-muzmin
alladhi yamna minal haji bikhtibari tabib as-siqah, yaitu mengalami sakit yang bisa mencegah melaksanakan haji menurut pendapat dokter yang terpercaya ya. Jadi katanya dokter, Bapak tahun depan ini tidak akan bisa bergerak. Bapak kena penyakit ini. Bapak tidak akan bisa kemana-mana. Maka ketika sehat itu wajib segera haji ya. Ya kalau sekarang kan antriannya panjang ya. Ya kalau punya biaya ikut yang haji plus. Tapi kalau tidak punya biaya ngepas untuk haji reguler, tungguannya sekarang 30 tahun. Dengan mendaftar itu sudah gimana? Sudah gugur kewajiban. Masalah nutut tidaknya itu terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Kayak di sini Saidifah Zahra, terus misalnya ibu saya ya, Abi Fatimah itu meninggal, sudah daftar meninggal dunia. Itu sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang haji. Ar-rabi' yang keempat, idza khafal halak ala nafsi aw malih. Yang keempat adalah ketika takut mati. Kemudian atau hartanya habis ya. Bisnisnya selalu berkurang setiap hari. Sudah ada dugaan bahwa hartanya akan habis, segera mumpung masih banyak hartanya, segera mendaftar atau segera melaksanakan ibadah haji. Nah, 4 perkara ini haji tidak boleh ditunda, harus segera dilaksanakan. Dan biaya haji ya, ongkos atau biaya yang dibuat bayar haji itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis sama dengan dibuat perang ya. Jadi uang yang didaftarkan untuk haji atau umroh ya, itu pahalanya sama dengan kita menyumbang untuk perang fisabilillah ya, dengan keistimewaan orang yang membayar haji. Dan uang yang sudah disiapkan untuk haji itu kata para ulama jangan sampai digunakan untuk hal lain ya. Untuk hal lain, misalnya sudah punya uang untuk haji, kemudian ada godaan, misalnya ada perkebunan ya, mau dijual murah ya, mau dijual murah. Nah ini uang yang untuk haji jangan sampai dibelikan kebun tadi, ini godaan namanya ya. Biasanya biaya haji yang sudah diniatkan untuk haji kalau dipakai untuk hal lain itu biasanya enggak barokah ya. Kadang-kadang apa yang diprediksi akan sukses itu gagal, sehingga bisnisnya gagal, hajinya juga gagal. Maka yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah nabung ya, itu disimpan khusus ya. Untuk yang haji itu disimpan khusus, jangan sampai dipergunakan hal lain ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran para jamaah haji yang sudah berangkat maupun yang masih belum berangkat, dan kita oleh Allah ditakdirkan, dimudahkan, diberikan keinginan yang kuat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Amin amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك